pengennya nyampe ke teman-teman bahwa hal-hal simpel itu ternyata kita harus lebih peka ya. Selama proses syuting kita menjaga banget tidak buang sampah sembarangan, tidak berucap yang kasar. Oke, selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Yeay! Nah, kali ini kita ada di segmen Q&A bareng sama Movieverse. Nah, di segmen kali ini, Bastian, kita akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Movieverse yang ada di sini dan teman-teman yang nanyain melalui Instagramnya kapanlagi.com. Oke. Nah, jadi teman-teman Movieverse di sini boleh ya sambil nyiapin pertanyaan buat Bastian karena ada something special dari selepas tahlil. 3 penanya akan dapetin hadiah. Nah, sambil teman-teman Movieverse mikir pertanyaannya nih, Bastian. Kita udah banyak masuk dari Instagramnya kapanlagi.com. Yang pertama itu pertanyaan dari Coffee Movie 999. 9, ada 4. Nah, Dear Bastian, izin bertanya, apa yang bikin kamu mau ambil project ini? Dan apa yang bikin kamu merasa terbebani atau enggak sih? Mengingat film Selepas Tahlil ini diangkat dari kisah nyata, dan apa pesan moral dari film Selepas Tahlil? Wah, bagus nih pertanyaannya. Satu yang tadi aku cerita karena memang ceritanya sisinya bagus dan ceritanya bagus, dan ya salah satunya juga karena memang ini kisah nyata yang viral waktu itu di podcastnya Lentera Malam. Jadi pastinya itu salah satunya kenapa aku mau ikutan. Terus apa lagi? Terbebani. Terbebani nggak sih film horor terus juga kisah nyata? Awalnya memang merasa deg-degan dan merasa wah berat nih, tapi pada saat proses syuting dari Pak sutradara juga Pak Dio juga enak banget, jadinya nggak terlalu dipusingin karena memang semuanya diskusi, semuanya saling membantu satu sama lain. Dan yang terakhir ini yang paling penting pesan moralnya. Pesan moralnya sebenarnya pengennya nyampe ke teman-teman bahwa hal-hal simpel itu ternyata kita harus lebih peka ya. Contoh kayak orang tua kita di saat meninggalkan wasiat gitu ya, ternyata memang wasiat itu mungkin hal yang menurut kita anak zaman sekarang kayak ya udahlah gitu, yang penting orang tua kita udah tenang gitu. Tapi ternyata wasiat itu sebenarnya hal simpel yang memang harus sebenarnya kita taati atau kita hargai karena itu adalah permintaan terakhir dari mereka. Last wish yang harus kita kabulkan. Ya. Oke, nice one. Itu sih. Lalu pertanyaan kedua, Bastian, dari @kuspinasti. Bagaimana film ini menggunakan momen sakral untuk membangkitkan ketegangan? Ya gimana maksudnya? Bagaimana film ini menggunakan momen sakral untuk membangkitkan ketegangan? Jadi misalnya, adakah momen-momen sakral yang kita bangkit scene-nya di sana gitu? Oh, ada loh pastinya. Buat bikin semakin jadi horor. Pasti ada dong, yang sakral-sakralnya pasti ada. Ada. Ya. Mungkin mau di-spill sedikit? Tapi jangan mancing lagi dong, please. Saya udah deg-degan ini. Udah diperhatiin dari tadi saya. Jangan sampai bercerita. Nah, tapi benar pasti ada lah. Karena memang ini kan dari kisah nyata, jadi pasti ada hal-hal sakral dan hal-hal mendoakannya dan lain-lainnya itu pasti ada. Oke, jadi tetap bakal lumayan banyak momen-momen sakral. Jadi, tapi nggak boleh di-spill hari ini. Jadi teman-teman yang hampir di rumah, Movieverse di sini, kita langsung nonton filmnya aja ya nanti ya. Yes! Nonton guys, come on. Oke, pertanyaan terakhir dari Diki Yuda Bagus. Saya hampir ikut casting figuran, tapi belum tahu genre-nya kalau syuting film horor. Nah, biasanya suasananya kan benar-benar menyeramkan atau justru menyenangkan di balik film tersebut atau pas proses syuting. Dan kalau boleh tahu, apakah film ini punya plot twist yang menarik? Suasana di lokasi memang seram karena memang kita setnya real, cuman ya tetap menyenangkan dan hangat karena memang kita berkumpul bersama-sama di situ. Mungkin kalau saya sendiri pegang kamera sendiri di situ ya seram ya gitu. Tapi karena rame-rame jadi tetap hangat dan menyenangkan gitu. Nah, selanjutnya punya plot twist ya? Bisa dibilang. Yeah.
Plot twistnya Bisa dibilang. Stop. plot twistnya itu akan Bisa dibilang. kayak Maksa ya. Bisa dibilang. Udah itu udah menjawab loh. Bisa bisa dibilang. dibilang ada plot twistnya ya. Oke, jadi mungkin siap-siap teman-teman yang ada di rumah dan Movieverse, ada plot twist yang menarik di sini. Aja nggak sabar, sumpah. Oke, nah buat penanya yang tadi ada di Instagramnya kapanlagi.com, selamat karena kamu mendapatkan 3 tiket nonton buat film selepas tahun. Nah, selanjutnya buat Movieverse sudah siap buat nanya? Udah, oke. 3 pertanyaan saya buka. Oke, yang pakai kacamata di belakang pertama kali. Diri mas, salto. Enggak, diri aja, diri aja. Perkenalkan, nama saya Rusman dari Jakarta Utara. Izin bertanya ke Bastian Steel, bagaimana rasanya bisa comeback di film horor Indonesia setelah dulu berperan sebagai Mahir di film Tabu, sekarang comeback berperan sebagai Yudis di film Tahlil. Tahu loh dia. Terima kasih. Pertama-tama pasti happy banget akhirnya kembali lagi syuting, diajak dipercaya untuk memerankan suatu karakter di film Selepas Tahlil. Yang pastinya horor dulu waktu zaman Mahir dan Yudi sangat berbeda karena memang pada saat film yang sebelumnya kan memang itu cerita anak SMA. Nah, perbedaannya sini lebih berat, lebih serius itu aja sih. Jadi yang membedakan dan yang apa bisa dibilang menjadi comeback yang manis lah gitu, senangnya aku gitu yang manis karena dapat karakter Yudis dan the whole story semua satu film ini memang cerita yang serius dan berat gitu. Itu sih. Thank you so much. Thank you pertanyaannya. Thank you. Dan yang pastinya semoga lebih bagus dari Mahir si Yudis. Weh, kita doakan ya, Iya. ini akan jadi film suksesnya Bastian selanjutnya. Oke, saya buka untuk pertanyaan kedua. Oke, kakak yang ada di... Ya, ya, betul. Halo, aku Dia dari Alam Sutra. Mau nanya Bastian, ini kan film horor kamu yang kedua ya. Mau nanya, ada nggak sih cerita-cerita mistik, cerita-cerita yang magis gitu, yang dari proses film sampai akhir itu kamu alami? Oke, makasih. Kalau sama proses syuting ada sebenarnya, cuman akunya nggak diganggu ya. Yang tadi aku bilang karena mungkin aku akunya nggak diganggu. Cuman mungkin beberapa kru juga memang ada yang diganggu juga. Dan ya salah satu yang kalau di talent Agni lah, dia kekunci di dalam toilet itu 40 menit itu di dalam ruangan kecil lama loh hitungannya. Makanya pada saat dia keluar saya bilang good job, pengalaman baru ye. Overall nggak ada sih, karena memang kita sopan. Selama proses syuting kita menjaga banget, tidak buang sampah sembarangan, tidak berucap yang kasar, ya menjaga semuanya supaya tetap harmonis dan hangat, tidak diganggu-ganggu dan dipersulit syutingnya gitu. Karena ya kita memang kan tidak pernah tahu ya, mereka itu kan sebenarnya adat. Bener. Milih-milih kayaknya. Bisa Emang jadi. gangguinnya siapa ya kayaknya? Kalau ini mah sahabat saya. Gue gangguin Bastian. Mungkin kayak gitu ya. Oke, thank you so much. Selanjutnya saya buka untuk pertanyaan ketiga. Oke, yang paling belakang di sebelah kiri. Halo, perkenalkan nama saya Izul. Izin bertanya kepada Bastian. Seperti yang kita tahu, Beyond Studios merupakan anak perusahaan dari V-Cinema Pictures yang baru saja merilis film Jumbo yang penontonnya mencapai 10 juta penonton. Apakah ada beban tersendiri untuk Bastian untuk film Selepas Tahlil ini? Terima kasih. Oh, Mas Ijul, mantap sekali pertanyaannya, saat movie first sekali. Coba gimana Bastian? Disampingin sama Jumbo. Tetap optimis lah kalau bisa. Tapi ya harapannya pengen ya pasti penontonnya banyak karena pengen bisa memberikan tontonan yang baru buat teman-teman semua gitu. Target pengen ya kalau bisa di atas 3 juta 5 juta kan pengen juga gitu. Kita doakan ya teman-teman. Apalagi ya kalau misalnya bisa dikit-dikit lah. Sama Jumbo, nggak apa-apa di bawah Jumbo dikit. Itu nggak apa-apa banget. Amin, kita doakan ya teman-teman movie first semua. Kamu bikin deg-degan ya. Karena emang kan film ini juga pengen
ada pembelajaran lah. Iya, kan, pengen. Buat- Seneng lah kan, siapa sih yang nggak seneng kita bikin suatu film, suatu project gitu yang bisa ditonton dan dinikmatin oleh seluruh masyarakat di Indonesia, kan pasti happy banget. Benar. Oke, kalau gitu thank you so much. Terima kasih. Terima kasih yang nanya, nanti dapat hadiah. Kalian semua akan mendapatkan 3 hadiah dari Bastian dan Selepas Tahlil. Kayaknya maju aja kali ya, jangan aku yang sana ya. Boleh, silakan maju 3 orang penanya. Halo. Sini. Langsung masuk ke sini aja. Kita sambil berfoto bersama. Pose together. Oke, thank you so much Thank teman-teman. you, udah terima nanya. kasih. Ditunggu ya filmnya bro. Tunggu ya. Nonton ya. Terus tuh kritik. Oke, itu tadi adalah segmen Q&A bareng sama teman-teman Universe. So, setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir. Tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show.